Assalamualaikum, ketemu lagi bersama aku Emi Pramita. Di video kali ini aku mau cerita, mau sharing ke bunda-bunda sekalian pengalaman aku menyapi anak. Aku mau sharing ke bunda sekalian biar bunda-bunda juga mengambil pelajaran dari pengalaman aku, gimana sih cara menyapi anak itu agar tidak keteteran maupun juga tidak tersiksa dengan proses menyapinya itu sendiri. Titik poin yang aku ceritain ini adalah aku gagal menyapi anak dengan cinta atau dengan istilah winning with love. Jadi kenapa aku bilang aku gagal, karena aku menyapi anak dengan cara dadakan. Nah, walaupun sebenarnya aku tuh udah ngasih pengertian kan aku bahwa nanti dia akan ada masanya untuk berhenti menyusu. Kemudian juga aku memang dari awal pengennya anak aku tuh nggak ngedot ataupun nggak pakai dotan dalam jangka waktu yang lama. Jadi memang katanya memang harusnya dot itu memang berhenti pada saat umur 2 tahun. Nah, jadi memang aku ajarin anak aku pakai cangkir dari umur setahun itu aku udah ajarin dia minum pakai cangkir. Terus juga kalau seandainya memang aku kasih minum aku tinggal kerja juga kadang dia aku kasih kadang pakai dot, kadang juga dia udah nggak mau lagi pakai pipet ataupun juga pakai cangkir yang ada bolongan di atasnya itu tutupnya itu. Nah, jadi memang itu untuk mengurangi frekuensi anak menyusu ataupun minum dengan botol dot. Nah, itu jadi memang sebenarnya aku sih udah siapin dari dia umur setahun. Memang sebenarnya memang katanya sih harus perlahan ya menyusu kita menyapi anak itu. Nah, tapi sebenarnya aku tuh belum perspeksi positif atau enggaknya, tapi aku udah ngerasa bahwa aku hamil bulan ini tuh karena udah telat, tapi memang belum di tes gitu. Tapi aku udah ngerasain ada yang berbeda dari diri aku, kayaknya aku hamil deh. Jadi aku memang harus siapin bahwa anak aku harus disapi. Nah, tapi waktu itu kan sebenarnya kan menurut penelitian kan kita nggak boleh ya menyapi anak dengan memberikan sesuatu di payudara kan. Tapi waktu itu karena aku ngerasa kayaknya aku nggak kuat deh kalau misalnya hamil sambil menyusui, karena memang kerasa banget perutnya tuh kram kayak kita mau menstruasi. Kemudian juga terasa banget badan tuh lemes walaupun aku belum tes bahwa aku hamil. Terus aku ngambil tindakan, ya udah deh aku sapi aja anak aku. Nah, waktu itu jadi aku udah mulai biasain dia untuk minum susu itu di botol dot, dan ternyata memang dia nggak mau, karena dia udah mungkin karena punya feeling kali yang mau aku sapi gitu, dia maunya pakai cangkir, dia udah pakai cangkir aja. Nah, tapi di situ karena waktu itu hari pertama aku sapi itu kan sebenarnya siang sampai jam 11 itu masih dianya menyusu kan. Tapi waktu itu aku pikir katanya kan jangan sampai kita menyapi anak tuh di malam hari karena dia kaget. Jadi katanya di siang hari. Karena waktu itu aku pusing banget, rasanya mau pingsan, suami lagi kerja, jadi aku takut ada apa-apa. Ya udah deh aku mulai siang ini aja. Jadi niat untuk menyapi itu udah lama, tapi aku lakuin dengan dadakan, dengan tiba-tiba. Nah, ya udah bismillah aja, aku hari ini aku mau ngajarin anak aku nggak nyusu dari jam 12 ke sore, niat hati itu waktu itu kan. Nah, tapi ternyata memang anak aku pas hari pertama itu dia nggak terlalu nyari, karena memang waktu itu aku usahain nggak pakai baju terbuka atau baju daster yang biasa aku pakai yang mudah dia untuk membukanya. Kemudian juga aku alihin terus dia untuk main, untuk nonton, untuk kita ngikutin gaya dia bermain gitu. Jadi dia agak lupa sebenarnya. Nah, pas malam hari itu, hari pertama dia disapi itu memang agak kesulitan karena dia kan nggak biasa kan tidur dalam kondisi tidak menyusu. Nah, aku kasih dot dia nggak mau, aku kasih susu pakai cangkir juga dia nggak mau, dan ternyata dia mau susu pakai pipet. Jadi susu kotak itu. Nah, kasih pakai pipet itu. Akhirnya dia pas malaman pertama itu tertidur, sempat ngerasa bersalah sih, kok aku malah sekarang nyapinya kayak dadakan gitu, dan aku kasih sesuatu di kasih lipstick di payudara aku, dan dia taunya itu terluka gitu. Jadi dia nggak mau, dia kasihan mama katanya gitu. Waktu malam pertama itu ngerasa sedih banget. Kenapa? Karena si anak itu jadi kayak marah ke kitanya gitu, kayak mungkin dia ngerasa nggak disayang kali ya. Tapi aku kasih tahu terus bahwa nah ini Kira kan udah gede, udah besar, mama tetap sayang sama Kira. Jadi memang kita kasih penguatan terus untuk dia, bahwa memang kita kasih penguatan bahwa memang kita tuh sayang sama dia. Jadi dengan tidak menyusul lagi bukan berarti kita nggak sayang sama dia. Jadi dipeluk, dielus-elus dianya, jadi gitu. Akhirnya dia tertidur. Tapi pas malam pertama itu berat banget karena setiap jam, bahkan setengah jam sekali dia tuh bangun kayak nyari susu gitu. Tapi tetap aku nggak kasih gitu kan, karena memang waktu itu kondisinya aku lagi lemes banget. Ya udah aku putusin kalau nggak sekarang kapan lagi, takutnya nanti aku ngorbanin juga janin dalam perut aku. Udah, akhirnya besoknya, nah anak aku ini siang dia nggak terlalu rewel. Jadi memang
karena kondisi COVID kan, jadi aku kerjanya di rumah, jadi nggak ninggalin anak-anak gitu sama aku. Jadi aku bener-bener ngalamin menyapi itu bener-bener sama aku banget, jadi nggak sama orang lain. Nah awalnya itu aku mau kasih ke orang tua aku kan, tapi aku pikir ya udahlah aku aja yang ngadepin diri sendirian biar anak aku ngerasa nggak ketinggalin. Nah pas siang ternyata memang dia nggak terlalu nyariin sih, karena memang udah terbiasa ketinggalan kerja, kemudian juga mungkin teralihkan dia untuk main dan melakukan kegiatan lainnya. Nah jadi dia nggak terlalu cari, nggak terlalu untuk menyusu. Nah tapi ada perubahan besar nih, jadi anak aku itu kayak nggak mau tidur selama kayak dari pertama sampai hari kelima, nggak mau tidur siang. Nah malamnya itu tetap dengan kesulitan, kalau pas mau tidur itu udah bisa dialihin perhatiannya ke mainan, ke cerita-cerita, kita ajak ngobrol itu udah bisa kita alihin. Tapi ketika dia tidur terbangun itu yang repot, karena dia masih mau cari mimi gitu. Nah belum terbiasa dengan botol ber ataupun dengan cangkir. Nah pas hari ke-6 ke-7 seminggu ditunggunya, jadi alhamdulillahnya pas ke-6 ke-7 tuh anak aku udah mulai bisa ngelupain susu. Jadi dia udah mulai mau pakai dot, pakai cangkir minum susunya. Jadi kalau bangun itu kita lus-lus belakangnya sebentar, punggungnya sebentar, kemudian kita kasih susu, kemudian dia tidur lagi. Jadi tapi tetap dengan rayuan, dengan bahwa memang mama sayang sama Kira, bobo ya, minumnya pakai dot aja gitu kan, Kira udah besar gitu. Kemudian juga siang juga dia udah mulai mau tidur. Jadi untuk pertama kali kalau nggak salah hari ke-6 dia tuh udah mulai mau tidur siang lagi setelah seminggu nggak tidur siang. Nah jadi memang dalam proses seminggu itu benar-benar sangat terharu banget, kemudian sangat ada rasa nggak tegaan, ada rasa sedih gitu, ada rasa juga pengennya tuh diberhentiin aja, ya udah dikasih asi lagi aja deh. Tapi memang kan tujuan kita tuh kan memang satu sisi memang dia udah siap untuk disapi sebenarnya, cuman akunya aja yang nggak tegaan. Kemudian satu sisi lagi memang aku harus perjuangin satu nyawa lagi. Udah aku lanjutin aja, dan alhamdulillah pas hari ke-7 anak aku itu udah kembali, alhamdulillah nggak ngelewatin masa sakit ataupun panik. Nah itu pun sharing dari aku, semoga bunda-bunda sekalian bisa menyapi dengan cinta, dan juga semoga anaknya sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.